Shalom adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Kak Nat hari ini sukacita tidak? Sangat sukacita sekali Kak. Oh iya Kak ya, karena ini harinya Tuhan ya Kak ya. Iya. Kita harus sukacita selalu meskipun kita masih ibadahnya live streaming ya Kak. Iya. Ya adik sekolah minggu meskipun kita masih ibadah live streaming, Kakak harap adik sekolah minggu jaga kesehatannya ya, cuci tangannya, jaga kebersihannya Dek ya. Dek, sebelum kita lebih semangat lagi, kita baru menyanyi burung pipik tidak menabur. Tahu kan Adek? Tahu ya Dek ya Kak. Mungkin ada di sekolah minggu udah gak sabar Kak. Ayo bang, kita menyanyi burung pipik tidak menabur. Kakak harap adik sekolah minggu tangannya dilipat, duduk yang bagus, kita akan memasuki ibadah kita ya adik sekolah minggu. Kita bernyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang di rumah, anak sekolah minggu, titah minggu ini yaitu titah yang ke-9 dan artinya yang diucapkan oleh anak-anak sekolah minggu dari WEK 5. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kak Nat, kasih itu apa sih Kak? Kasih itu Kak, sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman Kak. Oh, berarti kasih yang lebih besar itu kasih siapa Kak? Kasih Tuhan Yesus lah Kak Ana. Oh, berarti lebih besar itu kasih Tuhan Yesus ya Kak? Iya. Ya, adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi KASIH. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah Kak Ana, kakak pernah nggak disakiti sama orang lain? Pernah Kak? Oh, terus kakak marah nggak? Tidak. Terus kakak ampuni nggak dia? Kakak ampuni dan kakak maafkan. Karena kenapa Kak? Tuhan lebih memaafkan kita dan mengampuni kita lebih dulu. Oh gitu ya Kak. Yuk Kak Ana, Bang Kia, kita angkat lagu pujian kita, Mengampuni Lebih Sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, ayat bulanan untuk kita minggu ini diambil dari buku Keluaran 3 ayat 8. Diucapkan anak-anak sekolah minggu dari WEK 5. Shalom Kak, nama saya Masalah Purba. Dan nama saya Junianka Purba. Kami dari WEK 5 akan mengucapkan ayat hafalan dari Keluaran 3 ayat 8. Baiklah, kami akan memulainya. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Felis, orang Hewi, dan orang Yebus. Baiklah Kak, sekian dan terima kasih. Kita harus melindungi dan menyatakan sesama manusia apabila belum jelas dan nyata diketahui kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita angkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 311, Harus Saling Sayang. Yuk Bang Kia. Anak-anak yang di rumah, silakan berdiri di tempat masing-masing. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Shalom adik-adik, kakak akan bacakan warta jemaat kita Minggu 15 Agustus 2021. Tema kita minggu ini, Yusuf yang baik hati. Kakak ulangi ya, Yusuf yang baik hati. Dan adik-adik sekolah minggu, kakak juga akan bacakan untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai tanggal 15 Agustus 2021. Selamat ulang tahun kepada adik kita Moses Laurensius Nababan yang berulang tahun di tanggal 10 Agustus. Dan di sini kita juga ada kado ulang tahun. Ada di sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kakak harap ada di sekolah minggu siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang. Mari kita bernyanyi, berani tampil beda. Ayo Kak.
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan dimuliakan Kau ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sudah dibuka semua adik-adik? Baik, Abang akan bacakan untuk kita semua ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud ke depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budak-budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah kamu takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menangkan hati mereka dengan perkataannya. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, tema kita pada minggu kali ini adalah Yusuf yang baik hati. Nah, jadi kalau dari judulnya ya, Yusuf yang baik hati. Kenapa Yusuf baik hati? Kenapa? Karena dia tidak menendam, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Abang coba jelaskan sedikit kisah Yusuf. Nah, pada suatu malam adik-adik, Yusuf bermimpi bahwa saudara-saudaranya akan tunduk menyembah dia. Kemudian Yusuf dengan polosnya mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa mereka akan tunduk menyembah kepada si Yusuf. Nah, tentu adik-adik, saudara-saudaranya itu bukannya malah jadi baik kepada Yusuf, mereka malah justru semakin membenci Yusuf. Akibat kepolosan Yusuf, kemudian Yusuf pun jadi dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, suatu hari ketika kakak-kakak Yusuf sedang mengurus kambing dan domba, kemudian Yusuf disuruh Yakub, yaitu ayahnya, untuk menengok domba-domba itu. Kemudian tampak dari kejauhan oleh saudara-saudaranya Yusuf datang menghampiri mereka. Sebelum Yusuf sampai kepada mereka, saudara-saudaranya mulai berpikir dan mereka-rekakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Apa itu adik-adik? Ada yang berencana membunuhnya. Namun Ruben, saudaranya yang tertua, tidak mengizinkan itu. Kemudian saudara-saudara yang lain menganjurkan untuk bagaimana kalau kita jual saja dia. Karena pada saat itu keturunan Ismail lewat dari sana. Nah, kemudian pergilah mereka, sampailah mereka kepada Ismail, kemudian menjual Yusuf sebanyak 20 keping perak. Nah, tentu saat itu Yusuf sangat sedih dan gak berdaya ya adik-adik. Gimana coba saudara-saudaranya satu darah menjual dia kepada orang yang tidak dikenal untuk dipekerjakan sebagai budak. Nah, kemudian saudara-saudaranya ini pergi mengambil jubahnya dan menjual Yusuf kepada keturunan Ismail itu. Nah, kemudian saudara-saudaranya lanjut, dia mengambil sepotong domba, kemudian mencipratkan darahnya kepada jubahnya adik-adik, supaya gak ketahuan lah rencana jahatnya ini. Kemudian sampailah mereka kepada ayahnya Yakub
dan memberitahukan mereka bahwa Yakub telah mati. Padahal tidak, adik-adik ya. Nah, di situ apa hal yang dilakukan saudara-saudaranya? Yang pertama, dia adalah berbohong. Itu adalah sebuah dosa, adik-adik ya. Ketika kita berbohong, itu akan memunculkan dosa-dosa yang lain. Misal, kita mengambil barang orang lain tanpa memberitahunya atau tanpa meminta izin olehnya. Kemudian ketika kita ditanya, ini kemana barangku? Dosa yang berikutnya akan muncul, yaitu titah ke-9. Apa adik-adik titah ke-9? Jangan berdusta. Kemudian kita dengan malu, daripada kita mengaku, daripada kita takut diapa-apakan, kemudian kita berbohong. Gak tahu, aku gak ada pegang apa-apa, padahal kita pelakunya, padahal kita yang sudah mencuri. Nah, jadi kalau kita nggak segera menghentikan dosa, dia akan semakin bertambah banyak. Jadi ingat itu adik-adik ya, jangan pernah melanjutkan dosa, apalagi mencoba berbohong, mencuri dan sebagainya. Nah, setelah bertahun-tahun, Yusuf dijual ke Mesir. Tapi apa yang terjadi? Yusuf malah menjadi orang yang berhasil di sana. Kenapa? Karena dia berhasil di sini mengerjakan dan diberkati Tuhan, dia berhasil mengartikan mimpi seorang raja di sana. Kemudian dia diangkat menjadi orang penting di sana. Luar biasa adik-adik ya. Dia yang awalnya dituduh yang bukan-bukan macam diperlakukan tidak baik kepada saudara-saudaranya, tetapi dia menjadi suatu berkat bagi suatu bangsa, yaitu Mesir di sana. Nah, pada saat itu adik-adik, singkat cerita, semua bangsa lagi pada masanya kelaparan. Namun Mesir saat itu sedang berlimpahlah, gandum dan roti berlimpah kali di situ. Kemudian pergilah saudara-saudaranya ini karena pada saat itu di tempatnya sudah mulai habis stok makanan. Jadi pergilah mereka sampailah mereka kepada Mesir. Kemudian bertemulah dengan Yusuf. Nah, apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Yusuf? Apa yang dikatakan Yusuf kepadanya? Apakah Yusuf balik membalas kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya kepada dia? Nah, yang ajaibnya adik-adik, dia tidak membalaskan kejahatan itu. Dia justru merangkul saudara-saudaranya. Dia justru memaafkan saudara-saudaranya. Dengan apa? Ya, membawa mereka masuk. Di Alkitab tertulis adik-adik, mereka menemui Yusuf dan mengatakan, kami siap, kami datang untuk menjadi budakmu. Persis yang dimimpikan Yusuf di awal tadi kan adik-adik, bahwa semua saudara-saudaranya akan tunduk menyembah dia. Dan terbukti, terjadi mimpinya pada saat itu. Namun Yusuf berkata, jangan berkata demikian saudara-saudaraku. Kalian tetap saudara-saudara saya, marilah masuk. Saya akan memberi kamu makan dan juga anak-anakmu. Begitu juga dengan disuruhnya ayahnya Yakub datang kepada mereka, datang kepada Yusuf. Sebegitu baiknya ya Yusuf, ya adik-adik. Yang bisa kita pelajari dari Yusuf adalah ketika dia sedang dalam posisi di atas, dia itu gak sombong adik-adik. Dia tetap mempedulikan saudara-saudaranya dalam keadaan susah. Dia tetap murah hati membantu saudara-saudaranya walaupun dia sudah dijahati. Tentu terkadang adik-adik ya, ketika kita dijahati, rasanya itu kayak gimana ya? Aku harus balas dendam ke dia. Itulah umumnya. Namun semenjak kita tahu kisah Yusuf ini, jangan pernah lakukan itu lagi adik-adik ya. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ada tertulis di Alkitab, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya ada upah kita di surga. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan yang diberikan orang lain, apa upah kita? Tetapi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, tentu upah kita pasti besar di surga adik-adik ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari lagi dari Yusuf ini? Iya, yang pertama adalah dia takut sama Tuhan. Saking takutnya Yusuf kepada Tuhan, segala langkah yang dilakukan oleh Yusuf diberkati oleh Tuhan. Kemudian sikap Yusuf yang lain yang bisa kita resapi dalam hati kita yaitu dia bersahabat. Dia suka menolong orang. Walaupun dia dijahati, dia tetap mau menolong dan membantu. Kemudian ketiga, dia itu orangnya jujur dan bertanggung jawab.
Walaupun terkadang pada saat kejujurannya, yaitu kepolosannya, bisa tentu membuat hati saudara-saudaranya kesal ya dengan kejujurannya. Nah, tapi itu juga harus yang kita pelajari. Kita mau dalam kondisi apapun kita harus belajar untuk jujur. Jangan berbohong seperti yang tadi adik-adik ya. Karena dari berbohong, dari mencuri, kita bisa berbohong karena tidak mengaku apa, karena kita tidak mengaku apa yang kita curi tadi. Kemudian yang terakhir yaitu mengasihi dan mengampuni. Dia sanggup mengasihi saudara-saudaranya, dia sanggup mengampuninya. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah kakak atau abangnya bikin kesal atau suka ngusilin, jangan dibalas adik-adik ya. Ampuni mereka, kita tetap menjadi anak Tuhan, kita tetap sopan, kita tetap baik kepada mereka walaupun kita lagi dijahati. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Semoga firman Tuhan kali ini dapat kita simpan dalam hati kita, dapat kita laksanakan kepada lingkungan kita adik-adik semua ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu hari ini, di mana hari ini Tuhan Engkau mengajarkan kami dari perilaku Yusuf yang dari akan kebaikan hatinya. Di situ kami belajar Tuhan untuk tidak membalas apa yang jahat dengan jahat. Ajarlah kami Tuhan agar kami dapat meresapi firman-Mu hari ini, supaya kami Tuhan dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan, pribadi yang selalu dapat melakukan kebaikan dan menolong sesama kami manusia apapun keadaannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di atas segalanya juga Tuhan, kami mohon ampun dosa, layakkanlah kami Tuhan supaya dapat kami menerima berkat daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak harap siapkan persembahannya. Uangnya jangan dilipat-lipat, jangan dikucek-kucek. Berikan yang terbaik buat Tuhan ya dek. Mari kita angkat pujian, kami bawa korban pujian. Kita berdoa persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi persembahan. Bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik yang di rumah, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom.